Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang desain basis data. Pokok bahasan adalah pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan pembelajaran: pertama, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan: aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ORDBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradigma Plus untuk Platinum Teknologi, dan lain-lain. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data yang besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas dan puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari informasi gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksibilitas data, dan proses mengatur prioritas aplikasi. Kedua adalah requirement collection dan analis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Ketiga adalah desain. Pada tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program yang menggunakan dan memproses basis data. Keempat adalah implementasi. Implementasi basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasi dan diuji coba. Validation dan accepting testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Apakah ini layak digunakan atau tidak? Sistem diuji coba dengan kriteria performanisasi dan spesifikasi kelakuan. Yang terakhir adalah deployment, operation, dan maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya
sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Siklus sistem aplikasi data basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Pertama, system definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi akan didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan respons time, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Kedua, database design. Database design pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS harus sudah siap. Ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi baris data konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan mengimplementasi aplikasi perangkat lunak. Keempat, loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Kelima adalah application conversion, yaitu aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversi ke sistem yang baru yang sekarang sedang digunakan. 6. Testing dan validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Ketujuh, operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. 8. Monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi akan diperlukan dari waktu ke waktu. Proses desain basis data. Terdapat 6 tahap pada proses desain basis data, yaitu pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. Kelima, desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning basis data. Tahap pertama, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas dari tahap ini meliputi: pertama, area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data, atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Kedua, dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi akan dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti poles manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi. Lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari,
termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya, dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografi seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan dipelajari. Data input dan output untuk transaksi ditentukan. Keempat, penulisan respon untuk menentukan pertanyaan. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Individu dilakukan interview untuk menolong dalam memperoleh informasi berharga dan setting prioritas. Tahap kedua yaitu desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual yang menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap pertama dan menghasilkan skema basis data konseptual. Dan aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi yang menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Tahap 2A, desain basis data konseptual. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, ekspresif, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship dan constraint. Simplicity and understandability, model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality, model menggunakan sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi dengan diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kelima, formality. Formality yaitu skema konseptual ditampilkan dalam model data yang harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. 2A, pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, tipe entity, tipe relationship, atribut, key atribut, cardinality, dan sebagainya. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual, yaitu pertama, pendekatan desain skema terpusat, one shot. Kedua, pendekatan view integration. Strategi untuk desain skema. Ada 4 strategi untuk merancang skema, yaitu top down. Pertama, top down strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top down. Sebagai contoh, tentukan hanya beberapa tipe entity level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entity level lebih rendah dan relationship. Kedua, bottom up strategi. Bottom up strategi mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar
dan kemudian mengkombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Sebagai contoh, mulai dengan atribut dan kelompok ke dalam tipe entity dan relationship. Tambahkan relasi baru pada tipe entity selama proses perancangan. Ketiga, inside out strategi. Inside out strategi merupakan kasus khusus dari bottom up strategi, di mana difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru pada konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entity nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entity dan relasi yang berhubungan. 4. Mix strategi. Mix strategi merupakan kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi, strategi ini mengkombinasi beberapa skema. Skema integritas view. Skema integritas dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Korespondensi diidentifikasi sebelum integritas diproses. Selama proses tersebut, beberapa tipe konflik di antara skema ditentukan, antara lain naming konflik. Terdapat dua tipe, sinonim dan homonim. Sinonim terjadi jika dua skema menggunakan nama yang berbeda dan menggambarkan konsep yang sama. Homonim terjadi jika dua skema menggunakan nama yang sama untuk menggambarkan konsep yang berbeda. Dua tipe konflik. Konsep yang sama kemungkinan direpresentasikan dalam dua skema dengan konstruksi pemodelan yang berbeda. Sebagai contoh, konsep departemen mungkin tipe entity dalam skema satu dan atribut dalam skema lain. Ketiga, domain value set konflik. Suatu atribut berbeda domain dalam dua skema. Sebagai contoh, serial number dideklarasikan sebagai integer dalam skema 1 dan karakter string dalam skema 2. Konflik unit pengukuran dapat terjadi jika satu skema merepresentasikan weight dalam pound dan lainnya dalam kilogram. Keempat, konflik di antara constraint. Dua skema mungkin mempunyai constraint yang berbeda. Sebagai contoh, K pada tipe entity mungkin berbeda setiap skema. Contoh lain melibatkan constraint terstruktur yang berbeda pada relasi seperti stage. Satu skema mungkin direpresentasikan one to many, sementara lainnya many to one. Skema integrasi yang lain adalah modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya. Maksudnya satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema yang lain. Beberapa konflik diidentifikasi sebagai hal pertama yang harus dipecahkan. Ketiga, menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Konsep yang berhubungan direpresentasikan hanya sekali dalam skema global dan pemetaan antara view dan skema global ditentukan. Hal ini merupakan langkah yang sulit untuk melakukan pada basis data yang sebenarnya yang melibatkan ratusan entiti dan relasi. Hal ini melibatkan sejumlah intervensi manusia dan negosiasi untuk memecahkan konflik dan mendapatkan solusi yang dapat diterima untuk skema global. Keempat, restrukturisasi.
Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. 2B. Desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B di mana proses dilakukan paralel dengan 2.0 untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Ada 3 tipe transaksi, yaitu pertama, retrieval transaction, yaitu retrieval transaction digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk produksi pelaporan. Kedua, update transaction. Update transaction digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. Ketiga, mixed transaction. Mixed transaction yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Sebagai contoh misalnya basis data pemesanan tiket pesawat. Retrieve transaction menampilkan daftar semua pegawai. Retrieval transaction menampilkan daftar semua pesawat pagi antara 2 kota. Update transaction berupa booking tempat duduk pada jalur tertentu, dan mixed transaksi pada penampilan beberapa data seperti menampilkan reservasi pelanggan pada beberapa penerbangan dan kemudian mengubah baris data seperti membatalkan reservasi dengan menghapusnya atau menambah segmen penerbangan untuk reservasi yang sudah ada. Tahap ketiga yaitu pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Hal-hal yang dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah software acquisition cost, merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak termasuk pilihan bahasa, pilihan antarmuka, dan lainnya. Kedua, maintenance cost, berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Ketiga, hardware acquisition cost, perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan controller baru atau penyimpan DBMS khusus. Keempat, personal cost, akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi biasanya dilakukan dengan reorganisasi departemen data processing. 5. Training cost, karena DBMS biasanya merupakan sistem kompleks, personal harus di-training menggunakan dan memprogram DBMS. Training diperlukan pada semua level, termasuk programming, pengembangan aplikasi, dan administrasi basis data. Keenam, operating cost, biaya operasi lanjutan dari sistem basis data biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berpindah aplikasi berbasis file ke basis data terpusat adalah kompleksitas data. Relasi data menjadi lebih kompleks, memerlukan DBMS yang kuat. Sharing di antara aplikasi, semakin besar sharing antara aplikasi, semakin banyak redundansi file dan lebih besar kebutuhan akan DBMS. Penumbuhan dan perubahan data secara dinamis. Jika data berubah secara konstan, lebih mudah untuk melakukan perubahan dengan DBMS dibandingkan dengan sistem file. Keempat, frekuensi permintaan ad hoc data. Sistem file tidak cukup tepat untuk menampilkan data ad hoc.
Kelima, volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Volume data yang besar dan kebutuhan mengontrol memerlukan DBMS. Sedangkan faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat memilih suatu DBMS adalah: pertama, organization with adoption of a certain philosophy. Biasanya merupakan faktor dominan yang berakibat pada penerimaan model data. Misalnya relasional versus objek, vendor, metodologi pengembangan, dan alat bantu. Misalnya penggunaan analisa berorientasi objek dan alat bantu desain dan metodologi dibutuhkan oleh semua aplikasi baru. Familiarity of personnel with the system. Jika staf programming dalam organisasi familiar dengan DBMS tertentu, dapat mengurangi biaya training dan waktu pembelajaran. Ketiga, availability of vendor service. Ketersediaan asisten vendor dalam pemecahan permasalahan dengan sistem sangat penting, karena perubahan dari non-DBMS ke lingkungan DBMS kebanyakan memerlukan bantuan vendor pada awalnya. Tahap 4, pemetaan model data. Desain baris data logika. Kriteria untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik adalah: pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap kelima, desain basis data fisik. Kriteria berikut digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Itu waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Kedua, utilitas ruang penyimpan, merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk mengindeksan dan akses path lain. Ketiga, transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap terakhir adalah implementation basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi, dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DDL. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Berikut tadi adalah tahap-tahap dalam desain basis data. Sekian dari saya, semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Latihan soal. Pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Rancangan basis data terdiri dari 6 tahap, yaitu: pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual.
Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Nomor 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Karena 1. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap dengan struktur basis data, semantik, interrelationship, dan konstren. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual akan dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk dimengerti daripada DBMS yang level rendah atau definisi singkat data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Nomor 5. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Koleksi dan analisa kebutuhan sangat diperlukan karena dalam koleksi dan analisa kebutuhan, maka keinginan pemakai terhadap suatu basis data dapat diketahui secara detail. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Karakteristik dari model data ada 5, yaitu pertama, ekspresif, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraints. Simplicity and understandability, model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Jadi, model tersebut harus mudah untuk dimengerti untuk pemakai baru. 3. Minimality, model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Keempat, diagramatic representation, model data bentuk narasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kelima, formality, skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak bergantung. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Pendekatan pada skema konseptual terdapat ada 2 macam, dan perbedaannya yaitu terletak pada tujuan di mana banyak view atau kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan terpusat, rekonsiliasi dilakukan secara manual oleh DBA.
Pendekatan view integration, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai tahap 1 tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kemudian dikembangkan skema level tinggi untuk setiap kelompok user atau aplikasi. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis level. Jadi individual view dapat dibentuk sebagai skema eksternal setelah view integration. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Sistem independent mapping, yaitu pada bentuk ini pemetaan tidak memperkenalkan karakteristik khusus data.